Pembicara Netpeak kita kali ini adalah Naga Sugara. Pria yang berasal dari kota Solo ini berjuang keras untuk sukses setelah keluarganya jatuh bangkrut di awal masa perkuliahannya. Setelah lulus kuliah, 3 pekerjaan sekaligus dijalaninya di kota Bandung, yaitu bekerja di sebuah pabrik mebel, menjadi asisten di kampus, dan menjadi freelance programmer. Hidupnya tidak banyak berubah karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung, Naga bertemu dengan bisnis Tiens. Setahun setelah berjuang di Tiens, Naga mencapai peringkat bintang 8. Dan beberapa bulan setelahnya menerima reward free luxury car yaitu BMW. Saat ini Naga Sugara telah menerima special cash reward car, yacht, plane, villa, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Naga Sugara. Kalau Anda pengen bangun aset, mesin utama di bisnis ini, mesin penggeraknya apa? Kerja utamanya apa? Itu yang akan kita bahas, yaitu presentasi dan follow up. Jadi kerjaan utama kita di bisnis ini ada 2, presentasi dan follow up. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Setelah Anda bikin daftar nama, setelah Anda buat janji, terus kemudian presentasi. Presentasi itu apa, Pak? Ada yang bilang persentase, bukan. Kalau persentase itu ngerti kan simbolnya ya? Ya, persentase 5%, nah itu persentase. Ini presentasi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya presentation atau show the plan. Presentasi itu apa sih? Presentasi itu adalah kegiatan atau tindakan untuk mengenalkan bisnis Tiens atau Tiensi dengan menceritakan 2 kunci. Jadi yang namanya presentasi itu bukan cuman sini mau ikut Tiensi enggak? Kira-kira orangnya ngerti enggak Tiensi apa? Enggak tahu. Itu makanan bentuknya kotak atau bulat ya? Orang enggak ngerti Tiensi itu apa. Jadi jangan pernah presentasi dengan cara manggil, bu mau ikut Tiensi enggak? Lah orangnya aja enggak tahu kok presentasi itu apa. Tugas kita menjelaskan ke orang lain, kita mau mengajak. Tapi yang namanya mengajak kan menjelaskan dulu dong. Ya, enggak bisa Anda tiba-tiba ngomong, mau ikut Tiensi enggak bisa. Atau sekedar jualan produk, bawa daftar harga, mau beli enggak? Itu bukan presentasi menurut saya. Karena itu hanya jualan produk. Bukan berarti jualan produk jelek, bukan. Jualan produk bagus. Anda punya pelanggan bagus, cari omset bagus. Tapi itu bukan presentasi. Karena yang namanya presentasi adalah mengenalkan bisnis Tiensi dengan menceritakan berapa kunci? 2 kunci. Karena 2 kunci inilah kelebihan dari Tiensi, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Kalau ceritanya cuma 1 kunci, berarti cuma separuh. Nah, banyak orang tanya ke saya, grup saya tanya, Pak, saya mau ketemu dokter Pak, saya mesti ngomong apa? Kemarin kan saya udah bilang, nawarin orang lain artinya presentasi. Kalau presentasi cerita berapa kunci? 2 kunci. Jadi mau ketemu dokter, mau ketemu jenderal, mau ketemu karyawan, mau ketemu tukang parkir, mau ketemu siapa aja, kalau kita mau nawarin Tiensi, mau menjelaskan Tiensi, ya presentasi 2 kunci. Ada lagi, Pak, ini orangnya seneng banget bisnis Pak. Saya mesti ngomong apa Pak? Jawabannya gimana? 2 kunci, ya presentasi. Kenapa? Banyak orang itu suka menghakimi. Kan sudah dibilang, jangan menghakimi sesamamu manusia. Ya, tapi banyak orang tuh suka menghakimi. Pak, ini kok dilihat nampangnya Pak, nggak akan tertarik produk nih Pak. Pak, ini kalau saya ramal ini Pak, ini mah bisnis nggak akan bisa Pak, tampangnya kayak gitu Pak, nggak punya duit ini Pak. Itu namanya kita menghakimi orang lain. Jelas ya? Ya. Yang namanya presentasi itu pokoknya tugas kita menjelaskan titik. Tugas kita baru selesai kalau kita jelasinnya lengkap. Karena saya percaya kalau ada presentasinya bagus, presentasinya lengkap, ya, orang akan bisa melihat bisnis ini dengan jelas. Dan banyak orang yang berubah pola pikirnya, berubah pandangannya, dan akhirnya bergabung. Contohnya siapa? Saya sendiri. Saya dulu tidak suka dengan bisnis bulet-bulet cari orang, bangun jaringan, nggak suka. Tapi setelah dipresentasi, kebuka sayanya. Jadi saya pun join dari hasil presentasi.
Kalau waktu itu saya nggak dipresentasi, saya nggak akan join. Karena saya sudah tahu namanya bisnis MLM kayak apa. Saya sudah tahu namanya bisnis jaringan kayak apa. Untungnya upline saya, presentasi saya, di situ saya terbuka. Di situ saya melihat kekuatan presentasi. Bahkan saya pernah presentasi, orangnya sudah nolak. Belum dipresentasi kok nolak. Kalau saya nggak mau terima, kan belum dipresentasi, mau nolak apa? Kan belum dijelasin. Lah kok nolak? Nolak apa? Pokoknya kalau gitu-gitu nggak mau Pak, kan saya bukan nawarin gitu-gitu. Ya kan? Lah dia belum tahu saya nawarin apa kok, sudah mau nolak. Istilahnya begitu. Jadi saya pakai jurus yang dulu diajarkan Pak Louis. Karena kita sudah ketemu, boleh nggak saya cerita sebentar aja? Cerita mengenai bisnis ini sebentar aja. Nah kalau dia bilang oke, baru saya presentasi lengkap. Selalu 2 kunci. Ya, boleh dicepetin Kak? Boleh. Kalau misalnya ada waktu cerita produk orangnya ngantuk nih, nah, boleh dicepetin dikit gitu. Tapi poin-poin pentingnya tetap Anda ceritakan. Kalau diperlukan bolehlah sedikit fleksibel gitu. Tapi sama, tetap cerita 2 kunci. Karena kita nggak pernah tahu orang ini tertariknya apa. Emang kalau Anda ketemu orang di jidatnya ada tulisannya gitu, produk gitu. Oh ini tertarik produk Pak. Kalau yang ini setelah saya terawang Pak, tulisannya bisnis Pak. Berarti ini cerita bisnis aja, kan nggak ada toh. Iya, ya. Jadi ya kita nggak bisa tahu orang ini sebetulnya tertarik apa. Makanya presentasi dulu lengkap. Kalau nggak presentasi lengkap, gimana caranya dia tahu nih bisnis apa? Gimana caranya dia tahu nih produk apa? Kalau Anda cuma nawarin daftar produk, dia cuma lihat kalsium sekian ratus ribu, mahal. Hanya harganya yang dilihat. Kenapa? Karena Anda nggak cerita nih produk dari mana, yang memproduksi siapa, efeknya seperti apa, organik atau enggak, kesaksiannya seperti apa, dia nggak tahu. Dia cuma lihat selembar kertas, ada nama produk yang dia nggak tahu itu apa, nutrien high kalsium. Ya, nutrien high kalsium, ya harga sekian. Dia cuma lihat harganya. Karena mungkin menurut dia sama aja lah dengan kalsium lain gitu. Jelas ya? Jadi sekali lagi presentasi itu lengkap, karena disitulah kesempatan kita untuk menjelaskan bisnis ini produk 2 kunci ya, 2 kunci dengan jelas kepada prospek. Nah sekarang, oke Pak, saya ngerti Pak presentasi. Lebih bagus presentasi rame-rame disebut group meeting atau one on one? Ya, gini, kalau kita mau menjawab pertanyaan itu kita bicara hukum probabilitas. Ya, kita bicara hukum probabilitas. Jadi misalkan, tahu dadu ya? Ya, dadu yang standar sisinya ada berapa? 6 ya. Mungkin Anda belum tahu, ada dadu sisinya 12 enggak? Ya, mungkin belum pernah lihat ya, tapi saya kasih tahu ada. Dadu sisi 4, sisi 6, sisi 8, sisi 10, sisi 12 itu ada. Tapi jarang. Ya kalau nggak percaya Google aja, ada. Sisi 100 ada, hampir kayak bola. Tapi ada beneran. Ya, yang paling umum dadu itu sisi 6. Misalkan kita asumsikan setiap kali Anda ngelempar dadu, itu kayak Anda sekali presentasi. Oke, setiap dadu ini melambangkan, misalkan ya, setiap dadu ini melambangkan prospek. Anda lempar, itu namanya Anda presentasi si prospek. Kalau angkanya keluar 6, orang ini join dan semangat jalan. Oke, kalau angkanya keluar 5, orang ini join, tapi cuma jadi konsumen, kan ada ya? Ya kan haknya dia dong, saya pengen join tapi cuma konsumen aja, nggak mau jalan mas, nggak mau bisnis-bisnisan, boleh nggak? Iya boleh, masa ditolak? Ya itu kalau keluar 5. Kalau keluarnya 4, orang ini cuma beli produk tapi nggak mau join. Ada yang begitu nggak? Banyak pelanggan toh? Ya. Kalau keluarnya 1, 2, 3, orangnya nolak, pokoknya nggak mau. Ya, kalau bahasa Inggris itu pokoknya moh gitu. Nah, ya kalau 1, 2, 3. Sekarang saya tanya. Kalau Anda pengen presentasi, ngelempar dadu, kan supaya hasilnya bagus, pengennya angka berapa? 6, supaya asetnya jadi. Ya 4 sama 5 bagus sih, ada hasil omset gitu. Tapi kan Anda kepengennya ketemu orang aktif nih. Nah sekarang kalau Anda mau ngelempar dadu, supaya dapat angka 6, mending lemparnya satu-satu, atau mending ngambil 5 langsung lempar bareng? Iya. Lebih enak ngambil banyak, gelundungin semua. Kenapa? Karena kemungkinan keluar angka 6-nya lebih besar, betul nggak? Iya, kalau satu-satu kan pegel lama-lama ini. Kadang satu lagi, satu terus dadunya bener nggak sih? Ya. Jadi artinya apa?
lebih enak sebetulnya grup meeting. Tapi Pak, kalau bikin grup meeting gitu seringkali orangnya nggak datang ya Pak. Ngomong mau datang ternyata nggak datang. PHP, pemberi harapan palsu. Ya, banyak orang suka PHP Pak. Kalau grup meeting begitu, jadi saya datengin aja Pak, satu-satu, orangnya nggak bisa kabur Pak. Ya, nah ada yang suka begitu. Memang betul, namanya Anda buat janji, ngundang untuk grup meeting atau meeting misalkan. Itu seringkali orangnya mau datang terus nggak jadi gitu lah. Bahkan kita punya statistik, kalau Anda ngundang 10 orang yang bilang iya, ngundangnya lewat telepon atau ketemu untuk Anda kumpulin home meeting gitu ya, grup meeting, itu yang datang kira-kira separuhnya. Jadi kira-kira kalau dari 10 yang datang berapa? 5 kira-kira. Nah 5 tadi kalau Anda presentasi ya paling tidak 1, 2, atau 3 akan ada hasilnya gitu. Nah sekarang kita hitung-hitungan. Anda ngundang 10, kalau Anda dengerin CD buat janji, ngundang itu kan singkat. Ya paling semenit gitu lah. Jadi kalau ngundang 10 kan 10 menit kira-kira. Betul ya? Kira-kira. Anda ngundang 10, betul ada 5 yang nggak datang. Tapi 5 datang. Sekali presentasi yang dengerin 5, betul? Itu sama seperti ngelempar dadu 5 biji, prek. Kemungkinan angka 6-nya keluar lebih besar. Jadi tetap lebih bagus grup meeting. Meskipun betul ada yang nggak datang. Selama ngundangnya lebih banyak, pasti yang datang banyak. Ya, jadi one on one, satu ketemu satu, itu lebih banyak menghabiskan tenaga, waktu, biaya ya untuk transfer dan segala macam, dan juga mental yang paling bahaya. Maksudnya mental gimana Pak? Gini, kita bicara dadu tadi, lempar. Kalau Anda grup meeting, ngundang 10 datang 5, Anda sekali lempar 5 dadu, betul? Prok gitu. Anggap aja keluarnya dadunya 2, 3, 4, 5, 6. Ya keluarnya, atau datang 6 orang lah biar rata nih. Datang 6 orang, Anda ngelempar 6 dadu berarti kan? Anggap aja keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 nolak, 1 mau belanja, 2 mau join, betul nggak? Anda kepikiran nggak ngurusin yang 3, yang nolak? Nggak keburu ngurusin yang nolak. Anda lebih mending ngurusin ini, mau belanja apa, ngisi formulir, betul nggak? Ngisi namanya, dan seterusnya. Anda udah istilah gini, nggak ke Uber ngurusin yang 3 yang nolak ini. Itu kalau grup meeting. Kalau one on one, satu-satu, kocok-kocok berdoa dulu, ya Tuhan, semoga 6 orang aktif. Lempar, lutuk, 1. Wah, hidup ini penuh tantangan. Padahal nih orangnya tinggalnya pinggir kota jauh banget. Enggak apa-apa, hidup adalah perjuangan. Lanjutkan, ya. Anda pindah ke prospek kedua. Yang satu di utara coret, ini kita ke selatan coret rumahnya. Jadi Anda keliling kota nih ceritanya nih, ke prospek kedua. Ya, Anda presentasi lagi lah, itu kan lempar dadu kedua nih. Ya, nah lempar. Plutuk, berapa? 2. Waduh, ya. Tambah mules perutnya nih. Ke prospek ketiga, perjalanan jauh lagi. Lempar lagi dadu, keluar, kluduk, naik angkanya, tapi masih 3. Jadi mau join tapi belum niat gitu loh, ya. 3 keluarnya, waduh. Nah banyak orang mentalnya nggak kuat di situ. Ditolak 3 kali berturut-turut, dia bilang, Tiansi memang tidak jalan. Bisnis ini tidak cocok untuk saya. Saya sudah coba 3 kali keliling kota. Nah kok saya bilang, yang nyuruh siapa? Maksudnya kalau bisa bikin grup meeting. Sekali ngelempar dadunya banyak. Anda ngundang kan sebentar-sebentar. Memang betul pasti ada yang nggak datang. Yang nggak datang nanti diundang lagi, nggak masalah. Orang itu soalnya kepengennya ngundang 10 datang 10 gitu loh. Ya, kalau datangnya 9 kan ada yang kurang, Pak. Kepikiran terus 1 orang ini kenapa gitu yang nggak datang. Bukannya ngurusin 9 yang datang, dipikirin 1 orang yang nggak datang gitu. Kadang-kadang begitu orang itu. Ya, kalau Anda grup meeting enak, Anda ngurusin langsung yang bergabung.
Kalau ngundangnya banyak, yang datang pasti banyak. Tapi ingat pasti ada yang nggak datang, itu normal sekali. Bahkan orang kepengennya ngundang 10 yang datang 30 gitu. Kok melanggar hukum alam namanya itu ya. Nggak bisa, ada statistiknya. Sekali lagi, lebih untung kalau group meeting. Karena hasilnya lebih banyak dan Anda secara mental lebih enak. Lebih enak. Karena orang-orang yang nolak nggak kelihatan. Karena ini bisnis statistik. Nggak mungkin semua orang yang Anda tawarin join, itu nggak mungkin. Dan tidak mungkin juga orang yang Anda tawarin semuanya nolak. Kebangetan juga itu. Ya pasti ada yang mau, pasti ada yang enggak gitu, ya kan? Nah kalau gitu berarti ini tinggal urusan banyak-banyakan ngelempar dadu. Banyak-banyakan presentasi, kita bicara hukum probabilitas. Makin banyak Anda ngelempar dadu, makin banyak Anda presentasi prospek, makin banyak hasilnya. Nah cara paling efektif adalah group meeting. Paling efektif, tapi bukan berarti harus group meeting terus. Saya tahu ada beberapa yang sudah nyoba berapa kali group meeting gagal terus. Ya nggak berhasil, sudah ngundang banyak, ya mungkin karena sesuatu hal entah apa, tiba-tiba yang datang sedikit. Kadang-kadang ada seperti itu. Nah kalau seperti itu, ya sudah jangan dipaksain. Boleh diselingin dengan one on one dulu. Ya, diselingin dengan one on one dulu, tapi tetap hal pertama yang kita tawarkan ke prospek barunya pun nanti kalau jalan adalah group meeting dulu. Karena dengan group meeting ini hasilnya akan lebih cepat, kerjanya lebih sedikit, dan orang baru lihat ada hasil, itu kan udah seneng, betul nggak? Kelihatan gitu bisnisnya berkembang, ya. Jadi utamakan group meeting dulu. Kalau kepepet, nggak apa-apa one on one gitu. Nah, salah satu group meeting yang sering kita lakukan, kita namakan home meeting. Group meeting itu macam-macam, bisa home meeting kalau diadakan di rumah, bisa cafe meeting kalau diadakan di cafe, bisa food court meeting ya, sering juga itu presentasinya di food court. Ya atau warung meeting mungkin ya kalau di warung. Saya nggak tahu. Intinya grup meeting tapi di tempatnya macam-macam. Nah kita sarankan terutama untuk orang baru awalnya lebih enak untuk pertama itu sebetulnya apa? Home meeting. Kenapa? Kenapa kok di rumah Pak? Karena kalau di rumah itu kan Anda ngundang orang-orang sekitar, tetangga, saudara, teman, betul nggak? Ya ngundang kenalan-kenalan paling enak itu di rumah. Kenapa? Karena seperti kayak orang main ke rumah gitu loh. Ya, jadi kayak main aja datang ke rumah, kan udah lama nggak datang deh ke rumah gitu. Lebih mudah ngundang orang ke rumah kita daripada ngundang orang ke tempat yang dia jarang datangin. Makanya biasanya kita sarankan untuk awal, untuk orang baru bikin home meeting dulu. Bikin home meeting. Sekali lagi ini bukan patokan harus. Ya, kalau home meetingnya sekali gagal ya coba one on one dulu. Tapi nanti coba lagi home meeting gitu loh. Karena home meeting ini biasanya kalau yang datang banyak hasilnya akan lebih banyak. Nah kita akan bahas sedikit kalau sampai home meeting Anda adakan di rumah Anda ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama Anda perlu berpakaian rapi. Ya, kenapa? Karena ini kita bicara bisnis. Kebayang nggak Anda bicara bisnis besar Anda keluar celana pendek kaos tidur. Ya bolong di pusernya. Ini bisnis atau apa gitu loh. Ya, gimana caranya? Apalagi kalau Anda minta bantuan upline Anda untuk presentasi, setengah mati upline Anda untuk nunjukin ini bisnis luar biasa kalau tuan rumahnya seperti itu. Susah banget ngasih tahu ini bisnis besar. Wong tuan rumahnya pakainya nggak karuan begitu gitu. Saya nggak bilang Anda harus pakai jas di rumah ya, agak lucu juga ya pakai jas di rumah ngapain. Tapi paling tidak rapi. Ya pakai baju lengan panjang lah misalkan. Ya jangan lupa pakai celana tapi. Ya, celana panjang, ya rapi deh gitu loh. Nggak pakai dasi Pak, nggak harus lah di rumah nggak perlu pakai dasi, juga nggak apa-apa menurut saya. Ya casual tapi rapi, ya. Pakaian rapi. Yang kedua, siapkan alat bantunya. Ya kalau presentasi pakai flip chart, pakai laptop Anda siapin. Kalau Anda nanti mau ada demo produk, mau nunjukin produk boleh, tapi disimpan dulu. Ya untuk produk disimpan dulu. Karena kalau Anda taruh nanti orang biasanya langsung pegang-pegang tuh. Pegang-pegang, dicium-cium, dibuka-buka, ditabur-tabur, lah urusannya panjang. Ya, kan mungkin Anda lagi ngurusin ke sono, jemput upline tuh apa, nggak tahu itu diapain produknya. Jadi produk disimpan dulu, disiapin tapi disimpan. Ya, kalau presentasi pakai flip chart atau laptop Anda siapin. Tanya ke upline Anda apa yang harus saya siapin gitu. Terus yang berikutnya adalah biarkan ruang tamu seperti apa adanya. Kenapa? Karena biasanya kalau home meeting itu yang datang biasanya sekitar 5 orang, 6 orang gitu. Jadi nggak perlu sewa tenda, sound system gede-gede depan rumah, ya orangnya datang disambut ogoh-ogoh itu.
Waduh, ini mau ngapain gitu. Ya. Dan kadang-kadang ada tuan rumah yang saking baiknya, dia nyiapin hidangan, makanan, bahkan pulang pun dibawain nasi kotakan gitu ya. Ini kan yang saya undang teman-teman saya Pak, biar nggak apa-apa gitu. Nah saya tahu maksud Anda mungkin baik, tapi itu sulit diduplikasi. Mungkin Anda punya dana untuk nyiapin makanan mewah, bahkan ngasih oleh-oleh begitu ya. Ngasih oleh-oleh, ngasih nasi kotak, ngasih durian, ngasih apa, wah pulang aja sampai pusing tuh tamunya itu. Tapi itu susah diduplikasi. Kebayang nggak orang yang datang mikirnya begini, oh kalau mau bikin home meeting harus nyediain durian yang banyak, nasi tumpeng, nasi kotak, bangkrut saya ini. Gitu. Belum jalan sudah takut dia. Jadi duplikasikan sesuatu yang sederhana. Kalau sederhana, orang lihat, oh jalanin bisnis ini tuh simple ya. Kalau simpel gini saya juga bisa. Nah itu yang kita ingin prospek berpikir. Oke, jadi biarkan ruang tamu seperti apa adanya. Nggak usah diapa-apain, anggap aja kayak orang main biasa. Paling nanti upline Anda datang untuk presentasi. Nah berikutnya, hindarkan kira-kira yang akan mengalihkan fokus. Kalau ada TV, telepon tolong dimatiin dulu. Ya kalau anak kecil jangan dimatiin ya, tapi maksudnya dicari yang bisa bantu ngasuh dulu. Ya. Misalnya Anda punya anak kecil, yang namanya anak kecil lari sana, lari sini, tiba-tiba kerompiang apa, itu kan orang jadi fokusnya pecah gitu loh. Jadi lebih bagus misalkan Anda minta bantuan orang tua atau mertua untuk bantuin jaga si kecil gitu. Terus misalkan kalau Anda punya binatang piaraan di rumah, misalkan Anda punya harimau, punya buaya gitu ya. Nah itu tolong disingkirkan dulu, menakutkan soalnya itu. Ya, jangan sampai nanti presentasi tiba-tiba buayanya lewat pelan-pelan gitu. Semuanya bukan lihat presentasi tapi ngeri diterjang ini, ya. Apalagi buaya kan jalannya pelan-pelan gitu. Ya, jadi tolong disimpan itu. Mungkin Anda itu hewan kesayangan Anda ya silahkan, tapi tolong jangan dikeluarkan, ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya presentasinya itu berjalan lancar, orang bisa mendengarkan penjelasan dari upline Anda. Nah, catatan penting dalam meeting, mulailah tepat waktu. Banyak orang seringkali malah nungguin orang yang telat. Janjiannya jam 1, misalkan home meeting. Udah datang 5 nih. Orang ke-6 nggak datang-datang sampai jam 2. Ditungguin dulu, sebentar Pak. Ini orangnya satu lagi Pak, sudah dekat. Ya, ini misalkan di Jakarta gitu. Sudah dekat di mana? Tenang Pak, sudah sampai Cirebon. Nah itu 4 jam lagi ya. Tapi banyak orang begitu, tenang tunggu. Nah gini loh Bapak Ibu. Hargailah justru yang datangnya on time. Anda ngundang jam 1, dari 5 misalkan 3 datangnya on time jam 1, yang 2 datangnya telat 15 menit misalkan. Hargailah mereka yang on time. Kalau Anda nungguin yang datang sampai jam 2 juga belum datang, itu artinya Anda menghukum orang yang on time. Orang yang on time dihukum suruh nungguin ini. Ya, padahal belum tentu juga ini orang terakhirnya datang. Artinya apa? Kalau Anda memberikan toleransi itu maksimal 15 menit. Mentok banget setengah jam. Tapi kalau bisa 15 menit mulai aja. Oke, kita hargai orang yang datang on time. Jadi yang orang pertamanya datang berapa, nah itu kalau bisa nunggu paling kalau sudah jamnya ya 15 menit deh. 15 menit, mentok-mentok setengah jam baru udah jalan. Karena lebih dari setengah jam orang itu udah gelisah. Ngapain di sini diem aja terus. Ya, toleh kiri, toleh kanan, mau keluar ada buaya lagi. Ya, jadi orang udah gelisah dan orang punya jadwalnya sendiri, mau kemana, dia ada perlu apa kita nggak tahu. Jadi hargailah orang yang datangnya on time. Mulailah tepat waktu, kasih keterlambatan ya 15 menit lah kira-kira. Berikutnya, perkenalkan pembicara. Sebelum acara mulai, tugas Anda adalah memperkenalkan pembicara. Di buku di starter pack itu ada untuk membuka seperti apa, silakan Anda baca. Dibaca aja enggak apa-apa, enggak usah dihafalin juga boleh. Dibaca aja. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua, bla 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 ada. Anda baca aja. Malah bagus bawa buku starter pack, kenapa? Untuk duplikasi. Jadi orang juga lihat, oh, cara buka home meeting cuma baca. Kalau baca kan cuma bisa. Ya kan? Simple ini bisnis. Sekali lagi, kita ingin menunjukkan ke prospek bisnis ini itu sederhana, simple. Oke, nah jadi tuan rumah memperkenalkan pembicara karena biasanya tuan rumah kan ngundang teman-temannya, tetangga, saudara, ya kan? Terus kemudian upline-nya datang. Nah upline ini kan nggak dikenal sama teman-teman, sama yang hadir nih. Nah tugas si tuan rumah sebagai penghubung, makanya sebelum acara bisa diperkenalkan siapa ini beliau gitu. Terus kemudian tunjukkan sikap respect pada pembicara. Respect, maksudnya gini, hargailah upline Anda yang sudah datang.
Ya, banyak orang itu kebalik. Pak Aplen, kok datangnya telat tuh gimana sih? Janjinya jam 1, ini kan jam 1 lebih 5 detik. Cepetan parkirin, sini cepetan. Masuk. Pak Aplen, teman saya ini Pak, ini pengusaha paling terkenal di kota ini Pak. Bapak nggak ada apa-apanya. Jangan aneh-aneh loh ya. Nah teman saya ini Pak, ini dokter yang paling hebat. Juara nasional. Kenalin lagi gitu loh. Aplen Anda malah gemeteran nanti. Ya, maksudnya apa? Kebalikan. Anda justru edifikasi aplen Anda. Kenapa? Karena kan kalau Anda bikin home meeting pertama kali, yang presentasi kan aplen Anda. Kebayang nggak kalau orangnya, sini cepetan, taruh tasnya di situ, mulai, cepetan mulai. Kebayang nggak? Orang-orang yang hadir itu kan ngelihat, ini siapa ya? Datang, dibentak-bentak, disuruh mulai. Kira-kira orangnya kalau ngomong perlu didengerin nggak? Kayaknya nggak, ini orang nggak penting ini orangnya nih, ya nggak usah didengerin aja, pulang aja yuk. Nah, ngerti nggak? Tapi kalau Anda menghargai aplen Anda, jadi gini, aplen Anda tidak minta untuk disanjung-sanjung, bukan. Ini adalah bagian dari kerja sama tim, namanya edifikasi. Ya ada netpin-nya sendiri nanti, ada CD-nya sendiri yang akan membahas mengenai edifikasi. Kalau Anda menghargai aplen Anda, terima kasih Pak atas kedatangannya, tasnya Anda bawain, ya kok yang lain dikasihnya air putih, ini dikasihnya es teh manis gitu. Wah, kan dibedain. Padahal yang datang itu ada pengusaha, ada dokter terkenal dan seterusnya. Dia heran, loh kok saya dikasih air putih itu dikasihnya es teh manis, maksudnya apa ini? Tapi mereka menangkap apa? Ini orang penting yang datang. Kayaknya penting, tapi kok motornya begitu ya? Ya kan? Bisa jadi. Tapi kalau Anda menunjukkan respect kepada aplen Anda, waktu aplen Anda jelasin, kira-kira yang hadir dengerin nggak? Dengerin. Karena si pengusaha yang merasa pengusaha paling sukses sekota, dia heran sendiri, ini siapa? Ini orang penting ini. Kok teman saya sampai bawain tasnya, loh tas saya aja nggak pernah dibawain loh dari dulu. Ini kenapa ini? Ini siapa? Ini ngomong penting, coba saya dengerin ini. Nah, ngerti ya? Jadi ini adalah kerjasama supaya teman-teman yang hadir, prospek-prospek yang hadir itu mendengarkan yang di depan. Kalau mendengarkan yang di depan, nanti prospeknya jelas dan akhirnya bergabungnya ke siapa? Ke tuan rumah atau ke aplennya? Ke tuan rumah. Kan aplennya lagi mantu ini sebetulnya. Jelas ya? Jadi perlu kerjasama dari tuan rumah, Anda sebagai host couple, sebagai tuan rumah, ya, untuk supaya home meeting ini berjalan dengan lancar, ya. Cara-caranya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi presentasi yang namanya OP. Jadi pertemuan yang namanya opportunity preview itu isinya adalah presentasi juga sebetulnya. Cuman presentasinya di tempat resmi. Ya, di banyak kota sudah diadakan acara OP ini. Biasanya diadakan seminggu sekali. Memang betul kadang-kadang ada beberapa kota yang belum ada OP-nya. Nggak apa-apa, Anda bisa bikin home meeting dulu, home meeting gabungan dan seterusnya. Tapi banyak kota sudah mengadakan OP ini. Diadakan seminggu sekali. Ya, isinya kalau Anda datang, isinya apa? Presentasi juga. Perlu datang nggak? Perlu banget. Kenapa perlu datang? Nah, ini ada beberapa hal pentingnya OP. Yang pertama, usahakan OP itu adalah presentasi yang kedua. Banyak orang kepengennya ngundang langsung prospek ke OP. Bisa nggak? Sebetulnya bisa. Tapi kalau saran saya, jadikan OP itu prospek melihat presentasi yang kedua. Artinya apa? Orang itu sudah dipresentasi dulu di group meeting, di home meeting, atau one on one. Nah, nanti dia datang, dia bisa melihat lebih jelas lagi. Kenapa? Kenapa nggak ngundang orang langsung ke OP? Karena biasanya OP itu diadakan di tempat resmi, di hotel, di gedung, dan biasanya pakai tiket. Ya, lebih mudah ngundang orang ke rumah daripada ngundang orang langsung ke gedung pakai tiket suruh bayar lagi gitu. Jelasinnya lebih panjang gitu. Jadi lebih bagus sebetulnya OP itu untuk ngelihat kedua kalinya. Dia akan lebih jelas dan nanti di OP itu kan ada impact, ya peringkat-peringkat maju, cerita sudah dapat apa, dan suasananya luar biasa, yang hadir banyak, efeknya dahsyat. Jadi orang yang sudah ada presentasi, ajak semua ke OP. Terus fungsi berikutnya apa? OP adalah tempat untuk belajar presentasi. Ada yang bilang, Pak, saya malas datang OP Pak. Kenapa? Lah yang diomongin gitu terus Pak. Loh sengaja, tahu nggak? Sengaja presentasi itu gitu-gitu terus.
Hal yang sama diulang-ulang terus. Kenapa? Supaya yang hadir, yang belum bisa presentasi, bisa melihat, lama-lama kan bosen. Kok yang diomongin ini terus ya? Habis ini pasti ngomong ini, habis ini ngomong ini. Kenapa? Itu sengaja Bapak Ibu teman-teman semua. Untuk apa? Untuk duplikasi. Supaya grup Anda bisa belajar presentasi semua. Kebayang nggak kalau setiap minggu OP-nya beda-beda? Grup Anda nggak akan bisa belajar cara presentasi. Karena OP yang kalau minggu genap begini Pak. Kalau minggu ganjil begini. Kalau OP awal bulan lain lagi. Ada lagi OP tutup bulan Pak. Susah banget. Orang nanti bingung. Jadi saya presentasi versi apa nih? Lihat tanggalan dulu nih. Ya, dia harus belajar macam-macam presentasi. Jadi sengaja presentasi itu dibikin sama, simple, berulang supaya orang bisa belajar dengan cepat. Dan di OP selalu ada kesaksian kan, 2 orang dapat kesaksian baru. Makanya kalau di grup Anda ada kesaksian, yuk kerjasama. Disiapkan untuk nanti bisa cerita kesaksian di OP. Ya, jadi OP itu justru tempat untuk belajar presentasi. Ingat loh, kalau Anda pengen bangun aset, Anda perlu grup Anda banyak yang bisa presentasi. Kalau grup Anda nggak bisa presentasi semua, itu belum jadi aset. Kenapa? Karena berarti yang kerja Anda sendiri. Anda masih kerja itu, asetnya belum ada. Karena kalau Anda berhenti, misalkan Anda keluar kota atau Anda sakit, berhenti semua grup Anda pasti. Kenapa? Nunggu uplin. Kenapa kok berhenti? Nunggu upline pulang dari luar kota. Loh kenapa nggak presentasi? Nggak bisa kitanya. Presentasi upline saya, wah luar biasa Pak. Kalau saya nggak bisa, makanya nunggu upline aja lah. Lah itu malah bahaya, aset Anda nggak jadi-jadi. Anda harus keliling terus selama-lamanya. Belajarnya di mana? Di presentasi, di OP. Belajar presentasi di OP. Terus apa lagi? Kenapa perlu datang OP? Karena OP adalah tempat koordinasi grup yang terbaik. Kenapa? Karena di OP itulah orang-orang aktif di bisnis ini datang. Jadi kalau Anda pengen tahu upline Anda yang mana yang bisa Anda konsultasi misalkan. Konsultasikan ke upline Anda yang aktif. Ya, nah Anda cari di OP. Upline Anda yang aktif itu yang Anda konsultasi ke situ. Ya. Jadi di OP itulah orang-orang aktif yang menjalankan bisnis TNC, ada di situ semua. Di situ Anda bisa koordinasi. Misalkan kemarin habis home meeting, follow up apa Anda mau nanya, mau ngobrol, di situ tempatnya. Jangan konsultasi ke upline Anda yang lagi nggak aktif. Kan ada yang cuma konsumen, ya memang itu haknya beliau dong, nggak mau aktif kok gitu. Jadi kalau Anda pengen bangun aset, belajarlah, konsultasilah, ngobrollah dengan upline Anda yang aktif. Nah tahu yang aktif gimana Pak? Datang pertemuan. Kalau upline Anda ada di situ berarti dia aktif. Dan sebaliknya, kalau downline Anda pengen nyari Anda paling gampang di mana? Di pertemuan. Jadi jadikan pertemuan terutama OP itu seperti kantor. Kayak saya dulu, OP pertama saya dulu di Bandung itu tiap hari Sabtu jam 2. Ya sudah, saya kosongin jadwalnya. Sama seperti orang kantor kan? Yang kerja di sini, siapa yang kerja kantoran di sini? Ada? Iya, kan berangkat jam berapa, pulang jam berapa, betul ya? Iya, sama. Saya begitu menjalankan bisnis ini, saya langsung setiap Sabtu jam 2 sampai jam 5 kosong. Kenapa? Itu kantor saya. Itu OP-nya. Ya udah nggak usah dibahas lagi, itu pokoknya jadwal kantor gitu. Sama seperti orang kerja kan? Pernah dibahas nggak? Kenapa kok besok masuk lagi sih? Ya kan nggak pernah dibahas, itu kan kewajibannya kan gitu. Sama dengan bisnis ini, kalau Anda pengen bangun aset, perkembangannya bagus, ya sudah itu kantor Anda. Toh kantornya kan seminggu sekali. Saya dulu zaman kerja kantornya tiap hari. Di sini cuma seminggu sekali, OP seminggu sekali kok. Itu kantornya. Itu tempat koordinasinya paling bagus. Kalau grup Anda udah tambah gede, Anda kan tahu. Gimana ngatur grup gede Pak? Ya di pertemuan itu. Di situ Anda ketemu orang-orang aktifnya. Kesempatan untuk Anda ngobrol dengan orang-orang aktifnya di pertemuan. Jadi manfaatkan pertemuan OP ini. Nah setelah Anda home meeting, setelah Anda datang OP, saatnya Anda mulai presentasi sendiri. Semakin cepat Anda bisa presentasi sendiri, semakin bagus. Kenapa? Ya mungkin Anda bilang begini, tapi upline saya tuh kalau presentasi jago banget Pak. Upline saya tuh ya belum presentasi, prospeknya join Pak. Wah luar biasa nih upline-nya. Dahsyat betul ini. Upline saya ini luar biasa Pak. Wih. Nah maksudnya gini, mungkin upline Anda luar biasa, tapi upline Anda kan grupnya bukan cuma Anda. Nah itu loh masalahnya.
upline Anda juga mesti bantu grup yang lain juga kan gitu loh. Kalau Anda nggak bisa presentasi sendiri, akhirnya antri dokter. Ya, terima nomor berapa? Nomor 5 Pak. Jadi nunggu nomor 1, 2, 3, 4-nya dapat giliran dulu kan. Baru Anda nomor 5. Lah kalau Anda antri seperti itu, lah terus kapan bangun bisnisnya? Asetnya mau jadi kapan? Nggak bisa. Jadi kalau Anda pengen bangun aset, secepat mungkin Anda belajar untuk presentasi sendiri. Nah, presentasi sendiri ini ada beberapa alat bantunya. Alat bantunya yang harus Anda miliki adalah Flipchart. Ya, Flipchart OneVision Anda bisa beli. Itu seperti kalender dibolak-balik. Kalau Anda untuk presentasi, Anda bisa beli. Kalau Anda punya laptop, nggak perlu beli Flipchart, tinggal download filenya dari website OneVision, www.onevision.web.id. Ya. Nah, di situ Anda tinggal download filenya atau minta dari upline Anda bisa pakai presentasi. Kok ditanya lebih bagus presentasi pakai Flipchart atau pakai laptop? Kalau saya lebih bagus laptop. Kenapa? Karena di laptop itu Anda bisa putar klip. Itu salah satu kelebihan. Ya, tentu nomor 1 lebih profesional. Anda datang bawa laptop sama datang bawa Flipchart kan lain. Ya, kalau Anda mau presentasi middle up, misalkan manajer atau seorang direktur gitu, Anda datang bawa laptop kan sudah lebih lumayan gitu daripada bawa Flipchart gitu. Terus alasan kedua, dengan laptop Anda bisa putar klip. Klip konferensi, klip bagi-bagi reward gitu. Nunjukin bisnis ini gede tinggal putar aja. Karena orang lihat klip, lihat gambar bergerak itu beda dengan cuma diomongin gitu. Itu keunggulan. Makanya bagi Anda yang belum punya laptop, ya sudah bonus-bonus Anda awal itu dikumpulin, beliin aja laptop. Awalnya presentasi pakai Flipchart nggak apa-apa, tapi setelah itu beli laptop. Laptop bekas berapa? Paling 2 juta, 2,5 juta udah lumayan kok. Pokoknya yang penting bisa apa? Nyetel file OP sama klip. Jadi Anda tesnya style klip dulu. Kalau style klipnya lancar boleh beli, kalau nggak lancar jangan beli. Ya. Jadi kalau Anda punya laptop lebih bagus, tinggal download file. Ya banyak file yang bisa Anda download atau minta ke upline Anda. Itu untuk alat Anda presentasi. Dan presentasi itu adalah practice makes perfect. Maksudnya apa? Makin banyak Anda melakukan, Anda semakin ahli. Semakin banyak Anda melakukan, semakin ahli. Banyak orang itu ketakutan mulai. Belajar terus. Pak, saya mau renang tapi takut renang, Pak. Jadi saya harus belajar dulu. Gerakan gaya bebas. Tangan di atas 30 derajat, maju dikit, tarik lagi ke belakang. Anda hafal luar kepala, itu teknik berenang. Nyemplung ke kolam renang tenggelam nggak? Tenggelam. Yang namanya belajar renang, Anda nyemplung dulu baru belajar. Kalau cuma baca buku nggak bisa. Sama dengan presentasi. Presentasi itu pokoknya apa? Lakukan aja, mulai aja. Untuk awal Anda boleh latihan dari orang-orang sekitar. Ke istri sendiri, suami sendiri, ke anak sendiri. Dek, mama mau latihan presentasi ya. Kamu diem, jangan ketawa loh ya. Nggak apa-apa, latihan presentasi gitu. Atau kalau yang sering saya terapkan adalah saya presentasi setengah-setengah. Dolen saya yang baru presentasi, saya minta untuk bawakan kunci pertama, kunci kesehatan. Nanti sayanya kunci kesejahteraan. Untuk belajar ngomong. Ya banyak cerita lucu. Ada yang kalau di kampus itu, wah orator ulung. Kalau pidato di depan dia ketua senat kalau nggak salah. Wah kalau pidato jagoan. Begitu presentasi, Tiansi saya pikir kan pinter ngomong nih. Begitu presentasi keringetnya segede-gede jagung Bapak Ibu. Badannya basah kuyup. Pakai baju hem gitu, basah kuyup. Saya pikir kenapa ini orang ya? Karena beda. Presentasi Tiansi dengan presentasi yang lain beda Bapak Ibu. Nanti Anda mesti ngerasain sendiri. Mulai aja presentasi. Makin banyak Anda presentasi, makin ahli. Kenapa? Karena yang Anda bicarakan diulang-ulang terus. Betul nggak? Tiansi masuk Indonesia tahun berapa? Iya, pernah berubah nggak? Nggak pernah. Yang punya Tiansi siapa? Mr. Lee Jenjuan. Pernah berubah nggak? Mr. Bambang gitu. Atau Mr. Budi gitu. Nggak pernah. Iya kan? Nggak pernah. Jadi yang diomongin itu hal yang sama diulang-ulang terus. Kalau orang ngulang-ngulang terus, suatu saat jagoan nggak? Pasti jagoan. Hanya pertama kali presentasi pasti biasanya ngawur semua. Itu normal. Jadi kalau downline Anda baru latihan presentasi dengan gemeteran dan seterusnya, tetap Anda beri semangat. Setelah selesai tetap bilang, bagus Pak. Oh tapi kan tadi gemeteran, iya yang lain pingsan kok. Iya kan?
Bapak masih luar biasa. Beri dia semangat, karena pasti presentasi pertama, kedua, ketiga tuh pasti nggak karuan. Ngomongnya ngawur, datanya ngawur, namanya juga belum hafal. Tapi setelah yang kelima, ke-10 hafal pasti. Kalau baru presentasi pertama, kedua minta sempurna nggak bisa. Makanya kalau baru sekali, 2 kali, 3 kali malah semangatin terus supaya banyak. Yo Pak bagus, terusin, besok lagi ya, terusin gitu. Makin banyak dia presentasi makin bagus, tinggal Anda janjian, nanti kalau ketemu prospek yang kira-kira orangnya positif, nanti temuin saya ya, gitu. Ya, jadi makin banyak Anda presentasi, makin ahli. Mulailah secepat mungkin untuk lakukan presentasi. Ingat bahwa orang yang bicaranya luar biasa di depan panggung, di depan ribuan orang, itu dulu ngomong di depan 1 orang juga keringetan. Bedanya, beliau sudah presentasi berulang-ulang terus-menerus sampai ahli. Ya, leader-leader Anda nggak usah lihat flip chart sudah hafal sekarang, betul nggak? Iya kan? Saya nggak usah lihat flip chart pun sudah hafal gitu loh. Nah sama, karena udah sering banget ngulang. Pak ngulang-ngulang terus gitu bosen nggak toh Pak? Ya bosen sebetulnya, tapi kan duitnya banyak. Iya kan? Nggak maksudnya, lah itulah kerja. Emang kerja nggak ngulang-ngulang gitu? Ayo, kerja ngulang-ngulang nggak? Ngulang-ngulang kok kerjaan, bangun pagi, masuk, pulang sore, terus aja begitu sama toh, dapat gaji, sama. Yang namanya pekerjaan itu biasanya kan berulang. Makin banyak Anda melakukan, makin ahli. Sama dengan presentasi. Nah, itu presentasi Bapak Ibu semua. Sekarang kita bicara kita bicara lanjutan dari presentasi yaitu follow up. Mesin utama di bisnis ini apa? Presentasi dan follow up. Nah, kalau presentasi itu simpel banget. Kenapa? Hanya ngulang aja. Ngulang hal yang sama terus-terusan, lama-lama nempel di kepala Anda. Pasti. Nah, berikutnya ini follow up. Kalau follow up ini memang tingkat kesulitannya sedikit naik. Karena apa? Karena kita sedikit ngikutin orang. Follow up itu apa toh Pak? Tindak lanjut itu apa? Follow up itu adalah tindak lanjut setelah presentasi. Jadi presentasi itu kayak menanam. Jadi Anda nyebar bibit. Makin banyak makin bagus. Ngelempar dadu. Makin banyak dadu Anda lempar makin bagus. Itu presentasi. Menanam bibit sebanyak-banyaknya. Nah yang sering terjadi presentasinya banyak nggak pernah di follow up. Nanamnya di mana-mana, pohonnya tumbuh, yang manen tetangga sebelah. Karena Anda nggak pernah manen. Maksudnya gimana Pak? Anda nggak pernah follow up. Jadi kalau presentasi itu menanam, jangan lupa follow up ini memanen. Ya. Nah, kapan follow up itu dilakukan? Follow up itu bisa dilakukan setelah presentasi. Kalau saya biasanya setelah selesai presentasi saya langsung follow up. Tapi kalaupun ada jeda, maksimal 2 hari. Maksimal 2 hari. Kenapa? Kenapa kok maksimal 2 hari toh Pak? Karena lewat dari 2 hari, dia sudah lupa apa yang Anda ceritakan. Waktu Anda cerita, dia semangat. Wah luar biasa, wah 40 juta, keliling dunia, wah 2,5 M. 2 hari kemudian, hah? Apa? Ngomong apa sih? Waktu Anda tanya, gimana bisnisnya? Hah? Apa sih? Kenapa? Lupa. Banyak orang itu lupa. Lewat dari 2 hari biasanya sudah banyak sekali yang dia lupa. Makanya follow up, kalau enggak setelah presentasi, maksimal 2 hari. Ya, maksimal 2 hari. Nah follow up seperti apa? Follow up ini memang Anda perlu agak ngikutin orang. Tapi kira-kira langkah-langkah dari follow up adalah sebagai berikut. Yang pertama Anda bangun impian dulu. Bangun impiannya. Karena ini bisnis milik sendiri. Anda sedang mengajari orang untuk punya bisnis sendiri. Ya, Anda usahakan untuk membangun impian. Dengarkan CD Netby di Starter Pack yang membahas mengenai impian. Bangun impiannya. Kalau Anda tahu beliau misalkan pengen punya rumah baru misalkan, Anda bisa tanyakan, Bapak masih pengen nggak punya rumah baru? Ini ada jalan yang luar biasa gitu. Ya, bangun impiannya terus tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Gitu. Nah kadang-kadang yang terlalu kaku, Bapak ada pertanyaan nggak? Harus ada Pak. Orang nggak ada pertanyaan dipaksa harus nanya gitu loh. Kalau nggak ada ya sudah gitu, jangan dipaksa. Ya. Terus kemudian apa? Nah Anda membahas mengenai belanja produk atau closing. Banyak orang kalau follow up itu cuma begini. Jadi gimana Pak? Mau join nggak? Hati-hati.
Ya, kalau buat saya pertanyaan mau join nggak atau mau ikut nggak setelah selesai presentasi, nanya mau join nggak atau mau ikut nggak, itu adalah pertanyaan haram Bapak Ibu. Pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan di bisnis ini. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu sebetulnya masih bingung, betul nggak? Ya, orang itu masih bingung. Dijelasin mengenai kunci pertama, kunci kedua, orang itu masih ngeheng. Ini apa sih? Maksudnya ini bener nggak ya? Atau ini masih ada banyak hal yang dia belum jelas gitu. Baru dijelasin sekali toh. Ya. Nah, orang yang masih bingung, Anda tanya mau ikut nggak? Supaya aman untuk dia, lebih aman kalau jawabnya enggak, betul nggak? Ya, lebih banyak orang lebih aman ngomong enggak dulu deh gitu loh. Sebab nanti kalau ngomong iya pasti disuruh ini, disuruh itu gitu. Lebih aman dia ngomong enggak. Begitu prospeknya ngomong enggak, lah Anda kan bingung. Mau ngapain lagi? Betul nggak? Setelah presentasi selesai dengan penuh semangat. Jadi gimana? Bapak mau ikut nggak? Enggak. Kitanya ngeheng, betul nggak? Kitanya sendiri yang ngeheng. Setelah ini ngapain ya? Oh ya sudah Pak, saya pulang dulu Pak ya. Jadi jangan nanya pertanyaan itu. Jangan nanya mau ikut nggak, mau join nggak, mau gabung nggak. Nanti. Terus nanyanya apa? Kalau saya nanyanya begini. Setelah bangun impian, saya tanya, Bapak kira-kira pilih paket yang mana? Jelasin sedikit lagi, Pak ini begini-gini, Anda nyari 2 berkembang, bonusnya sekian. Nah Bapak kira-kira ambil paketnya yang bronze, silver, gold atau platinum. Nah daripada pertanyaan mau join atau enggak, itu kan cuma ya atau enggak. Suruh milih aja, mau joinnya paket bronze, silver, gold atau platinum. Kan enak. Ya, dan ini bukan memaksa. Kalau dia bilang, aduh, saya lagi nggak punya duit Mas. Oh bisa, kalau gitu terpaksa kita cari pelanggan dulu, cari konsumen dulu. Ya, nanti dikumpulin baru bronze itu. Tapi kalau Anda nawarin bronze, silver, gold atau platinum, Anda kan kadang-kadang dapat platinum, kadang-kadang dapat gold, kadang-kadang dapat silver, kadang-kadang dapat bronze. Kalau saya begitu, tawarkan seperti itu. Setelah dia milih paketnya, Anda tawarkan dia, tanya di rumah ada yang punya masalah kesehatan nggak? Jadi supaya dia bisa melihat bahwa dia beli produknya itu untuk diminum. Misalkan dia punya orang tua yang sudah lama lututnya sakit, kalau naik tangga sakit, Anda bisa beli paket untuk tulang, ya, kalsium, Mooncott, Vitalen gitu. Atau misalkan dia punya ayah yang sudah lama diabetes, Anda bisa tawarkan paket diabetes. Atau dia sendiri misalkan pengen tinggi badan, paket peninggi badan, atau apapun lah. Oke, jadi dia bisa melihat bahwa dengan dia ngambil paket, misalkan paket gold gitu, itu produknya bisa dipakai untuk kesehatan dia dan keluarganya. Terus berikutnya jangan lupa home meeting. Nah ini juga ya, follow up itu yang ketiga home meeting. Banyak orang setelah orangnya closing beli produk seneng. Yes, closing gold. Dapat bonus. Ya. Dapat join closingan. Yes. Seneng, iya seneng sih. Tapi kan belum selesai. Kenapa? Karena asetnya belum jalan. Supaya asetnya jalan, kita dorong beliau untuk segera jalan untuk nyari 2 orang, ya kan? Anda tahu kan di file presentasi, di paling belakang kan ada multiply. Kalau orangnya serius, tugasnya nyari 2 orang, kita bantu supaya dia nyari 2 orang. Nah itu dengan cara home meeting, Anda arahkan untuk jalankan home meeting, Anda bisa ajarin sekilas home meeting. Intinya apa? Tembusin ke bawah, kalau dia join itu bagus, tapi baru bergabung, belum jalan. Ya, Anda bisa dorong untuk dia, yuk segera cari, cuma 2 orang pasti bisa gitu. Ya, yang terakhir jangan lupa ingetin untuk beli alat bantu. Anda bisa tawarkan starter pack, ya, terus kemudian tiket pertemuan terdekat, net fee dan seterusnya. Kalau bisa Anda mau bikin paket silakan, ya. Nah ini kira-kira sekilas mengenai langkah-langkah follow up seperti apa. Intinya begini, kalau follow up ini berhasil, orang akan bergabung dan akhirnya bikin home meeting. Home meeting itu artinya presentasi lagi, betul? Anda presentasi mungkin 2 atau 3 hari dari sekarang, ya Anda presentasi. Setelah presentasi, Anda follow up lagi, follow up presentasi lagi. Jadi muter, follow up presentasi, 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 ini. Nah, follow up dan presentasi inilah mesin utama di bisnis ini, di bisnis Tiansi. Selama Anda bisa menjalankan presentasi dan follow up ini, Anda mau mengembangkan bisnis ini di kota manapun jalan. Anda mau mengembangkan di negara lain selama udah ada Tiansinya jalan, selama Anda bisa presentasi dan follow up ini. Tentu kalau di luar negeri ya bahasanya beda. Tapi intinya presentasi dan follow up ini adalah mesin utamanya. Ya. Nah dari presentasi dan follow up ini nanti akan keluar hasil. Hasilnya ada yang bergabung,
ada yang belum bergabung. Kok bilangnya belum bergabung sih Pak? Iya, karena yang namanya proses follow up itu kadang-kadang perlu berulang-ulang, nggak bisa cuma sekali jadi. Ada orang di follow up sekali langsung join, tapi banyak juga yang joinnya 2 bulan kemudian. Ada juga yang joinnya 6 bulan kemudian, bahkan ada juga yang joinnya setahun kemudian, ada. Jadi follow up ini berulang-ulang, tapi jangan tiap hari ya, ngamuk nanti orangnya. Ya. Ada yang kok tiap kali ketemu nanyanya di follow up lagi, nanya soal tiansi lagi, terus-terusan, kan enek orangnya gitu. Kok Anda tahu kira-kira ini orang udah enek ya, Anda ngomong umum dulu gitu. Tapi mungkin sebulan depan Anda bisa follow up lagi gitu. Bulan depannya bisa follow up lagi gitu. Ya, orang join tuh punya timingnya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Nah kalau dia bergabung bisa aktif, bisa juga cuman konsumen. Kalau dia belum bergabung, Anda bisa minta referensi atau jadikan pelanggan. Jadi pelanggan ya dia beli produk tapi nggak usah bergabung. Anda masukkan di pelanggan atau minta referensi. Bapak punya teman nggak yang kira-kira perlu produknya, yang punya masalah kesehatan? Nah kalau ada kenalin dong, Anda bisa presentasi. Kan kita berbagi kesehatan, betul nggak? Iya. Bapak punya teman nggak yang suka bisnis? Orang suka bisnis berarti kan kepengen maju, betul nggak? Kita punya bisnis, punya jalan yang luar biasa, bisa bikin orang sukses. Boleh nggak dikenalin ke saya, nanti saya kan cerita ke dia. Nah itu namanya minta referensi. Anda minta dikenalin, Anda presentasi. Nanti kalau udah join biasanya atasnya ikutan bergabung nantinya. Ya. Nah terus kemudian bisa juga dijadikan pelanggan. Orangnya nggak mau tapi maunya produk, ya sudah Anda jadikan pelanggan. Nah pelanggan ini adalah hal yang penting juga di bisnis ini Bapak Ibu. Punyailah 10-20 pelanggan. Jadi sekitar Anda setiap kali presentasi pasti ada yang nggak mau bergabung tapi maunya produk, itu pasti ada. Nah itu Anda masukkan ke daftar pelanggan, Anda bikin daftar pelanggan di daftar sendiri, di buku sendiri gitu. Ya, Anda perlu kira-kira 20 orang pelanggan. Oke, 20, jangan lebih. Kalau lebih Anda bisa kasih ke downline Anda, bagi-bagi tugas. Mungkin Anda bisa kasih ke downline Anda yang rumahnya dekat gitu. Anda kenalin dulu tentunya. Gitu. Nah pelanggan ini Anda kontak. Banyak orang itu, orang kalau ketemu presentasi, prospeknya beli kalsium atau beli paket gitu, udah ditinggal. Presentasi yang lain-lain beli, tinggal. Lama-lama habis prospeknya. Dan yang namanya pelanggan itu, mereka-mereka yang pernah beli produk Anda kontak lagi. Jadi kita jemput bola. Anda kontak lagi dan Anda akan mengalami bahwa banyak sekali orang yang akhirnya akan membeli produk rutin. Banyak orang yang setelah merasakan manfaat produk Tiansi akan rutin memakai produk Tiansi untuk keluarganya, itu banyak. Dan itu bisa terjadi kalau Anda menghubungin mereka. Banyak orang bilang, nanti kalau habis kan telepon sendiri Pak. Iya sih, tapi dari pengalaman jarang sekali. Bahkan banyak nanti Anda akan ngalamin waktu Anda kontak mereka bilang, oh iya Pak, ini yang Tiansi kan, oh iya, saya sebetulnya habis sudah 3 tahun yang lalu loh Pak produknya. Saya tuh pengen beli lagi, tapi lupa terus ngubungin Anda. Nanti banyak yang bilang begitu, serius. Jadi lucu konsumen itu, mau beli lagi aja males nelpon kita. Kita yang harus telepon dia. Dan Anda kan alamin pada saat Anda rutin menghubungin mereka, ternyata mereka banyak yang akhirnya kan beli rutin. Nah kalau Anda punya 20 pelanggan yang Anda hubungin setiap bulan, jadi Anda mengontak orang yang sama. Ya, pelanggan yang sama. Ya mungkin dari 20 itu nggak semuanya akan beli setiap bulan. Anggap aja yang beli 4 atau 5 orang aja. Dan selalu Anda tawarkannya paket. Ini tips dari saya, paket. Jadi kok nawarin jangan cuman teh atau spirulina gitu. Jangan, nawarinnya paket. Misalkan dia pengen kurus, ini paket pelangsing. Kalsium, double selulose, citosan, teh misalkan, ya. Terus kemudian paket apa gitu, paket. Jadi di sini beberapa produk. Nah, kalau Anda punya 20 pelanggan dan setiap bulan Anda kontak 20 pelanggan itu, mungkin akan ada sekitar 4 atau 5 orang yang beli di bulan tersebut. Orangnya bisa beda-beda tiap bulan. Tapi kalau Anda punya stok 20, akan ada 4 atau 5 yang beli, betul? Dari 4 atau 5 yang beli itu, Anda kan punya omset itu sekitar 2 juta atau 3 juta omset pribadi. Jadi maksudnya dengan hanya melayani pelanggan saja, Anda sudah bisa dapat bonus lumayan untuk membiayai bisnis ini. Kalau Anda tiap bulan punya omset dari pelanggan 2 juta, 3 juta atau 4 juta, udah lumayan.
untuk pulsa telepon, untuk bensin, untuk tiket pertemuan, untuk netpi, untuk beli buku positif, itu sudah tercover semuanya. Jadi kalau Anda punya istri, istrinya nggak ngomel gitu, jalanin langsung ngabisin duit gitu. Anda bisa buktikan bahwa dengan melayani pelanggan tuh bisa. Ya, bisnis ini bisa menghidupi di bisnis ini sendiri dari pelanggan. Kalau Anda misalkan tahu online marketing, Anda biasa main sosmed, boleh Anda cari pelanggan juga dari sosmed, dari online juga boleh, silahkan. Tapi ingat, itu pelanggan, sama pelanggan. Jadi pelanggan itu ada yang online, ada yang offline, ya. Itu untuk namanya untuk melayani pelanggan. Nah, setelah presentasi dan follow up, Bapak Ibu teman-teman semua, ini mesin utamanya. Kita perlu langkah yang nomor 7, yaitu alat bantu. Alat bantu itu apa, Pak? Alat bantu itu olinya. Kalau Anda punya mesin, tahu mesin ya? Kalau nggak dikasih oli, apa yang terjadi? Motor Anda kok nggak diganti olinya, apa yang terjadi? Mobil Anda kok nggak ganti oli, apa yang terjadi? Mogok, jebol tuh mesinnya. Jadi perlu oli untuk melancarkan mesin ini berjalan. Jadi presentasi dan follow up ini akan dimudahkan kalau Anda memakai alat bantu yang disediakan oleh One Vision. Jadi alat bantu ini tujuannya apa? Yang pertama, alat bantu ini akan memudahkan Anda menjalankan bisnis ini. Ada yang bilang, kalau saya nggak mau, boleh nggak Pak? Ya boleh aja sih. Sebagai contoh, ini apa ini? Mic, fungsinya apa? Pengeras suara, supaya kalau saya ngomongnya sedikit, belakang bisa dengar kan begitu. Maaf, yang belakang dengar nggak suara saya? Dengar ya? Susah kan? Ini namanya alat bantu. Dengan alat bantu, saya ngomongnya sedikit, energinya sedikit, tapi bisa semuanya dengerin. Kalau nggak pakai, boleh nggak? Boleh. Tapi saya ngomongnya harus teriak-teriak. Lebih capek. Ya, ada dolen saya nggak mau beli flip chart. Saya bisa kok Pak nawarin orang nggak usah pakai flip chart. Ya bisa aja, ya udah coba aja. Akhirnya setelah presentasi berapa kali dia balik, iya Pak, kayak perlu flip chart deh saya Pak. Alat bantu ini kan sudah disediakan One Vision dari pengalaman. Alat ini memudahkan. Kalau nggak pakai ya bisa, tapi lebih setengah mati, lebih susah adanya. Lebih berat membangun bisnis ini. Lebih capek membangun bisnis ini. Salah satu lagi misalkan, Anda tahu paku sama palu? Tahu ya. Palu fungsinya buat apa? Salah satunya untuk masukin paku ke dinding, ya kan? Duk 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 sebentar beres. Nah, misalkan Anda pengen gantung lukisan pakai paku. Sayangnya Anda nggak punya palu. Berarti minjem nggak ada yang punya tetangga. Berarti pilihan satu-satunya harus beli. Nah, kalau beli keluar duit nggak? Keluar duit. Kan sayang, betul nggak? Kalau gitu nggak usah pakai palu. Mending pakai sepatu. Bisa nggak? Kemungkinan sepatu Anda malah yang jebol. Nah, daripada pakai sepatu, kita pakai kepala atau pakai tangan, boleh nggak? Jangan dicoba, ya. Itu judulnya mau ngirit, endingnya di rumah sakit nanti, ya. Nah, kalau Anda ngotot tidak mau pakai alat bantu juga bisa, tapi itu akan jauh mempersulit diri Anda sendiri, ya. Jadi alat bantu sudah disediakan pakai. Dan One Vision karena tidak ada yang istilahnya tidak ada pemegang sahamnya, nanti dibagi-bagi duitnya nggak ada. Semua keuntungan dikembalikan. Makanya alat bantunya pun dijualnya cenderungnya murah. Ya, supaya apa? Supaya semakin banyak orang bisa memanfaatkan alat bantu dari One Vision. Itu fungsi pertama untuk mempermudah. Yang kedua, supaya duplikasi. Supaya duplikasinya gampang. Karena gini, kalau grup Anda masih 5 orang, ngajarinya gampang. Tapi kalau grup Anda sudah 500 orang, gimana ngajarinnya mereka? Misalkan Anda punya orang, Anda habis presentasi, grup Anda berkembang, ya, terus salah satu datang, Pak, saya pengen semangat ngembangin bisnis ini. Gimana cara kerjanya, Pak? Wah, semangat ini, asik ya. Anda cerita cara kerjanya. Anda cerita 7 langkah. Wah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, tips-tipsnya Anda cerita 2 jam. Wah, dia semangat, pulang. Oke Pak, saya siap tempur, pulang. Wah, Anda seneng kan? Iya. Datang orang kedua. Pak, saya semangat bangun bisnis ini. Gimana caranya Pak? Waduh, datang lagi satunya. Oke, siap.
Karena saya sebagai upline yang baik, saya akan ajarkan cara dia membangun bisnis ini dari awal seperti apa. Anda ajarin lagi, 7 langkah, harus punya impian, cara presentasi ulang, 2 jam kemudian. Wah capek, dia dengan penuh semangat pulang. Orang ketiga datang. Pak, saya semangat membangun bisnis ini, tapi saya belum pernah diajarin, ajarin saya dong Pak. Anda udah mau pingsan ini. Ya. Orang kelima yang datang, Anda pingsan beneran. Nah dengan ada alat bantu misalkan starter pack, kalau orang tanya, Pak gimana cara ngembangin bisnis ini, beli ini cuma 60.000, dengerin sendiri, yang bicara peringkat tinggi, sudah terima special reward, 2,5 M sudah habis semua tuh, udah dapat semua, dengerin sendiri, gampang. Bahkan starter pack itu bisa dikirim, bisa didengerin, jadi Anda lagi istilahnya lagi santai-santai di rumah, misal lagi istirahat, grup Anda di mana-mana jalan, berkembang, itu gunanya alat bantu. Ya, jadi dengan alat bantu akan mempermudah duplikasi bisnis Anda. Karena kalau kita bicara membangun aset supaya Anda dapat passive income, kuncinya di mana? Duplikasi. Tidak ada duplikasi, tidak ada aset. Kenapa seorang bos besar yang punya banyak pabrik, kalau dia bisa membangun sistem yang bagus, dia bisa menikmati hidup. Paling controlling sekali-kali udah gitu pulang. Kalau dia nggak bisa bikin sistem yang bagus, tiap hari pagi siang sore dia harus di pabrik. Tapi kalau dia bisa bikin sistem yang bagus, dia tinggal jalan semua. Dia sudah membentuk pengganti-penggantinya di situ yang bisa menjalankan bisnisnya. Paling kalau ada hal-hal penting telepon. Kalau ada hal-hal penting baru dia datang gitu, bayang ya. Tinggal controlling aja. Nah, itu namanya duplikasi. Itu yang namanya sistem. Kalau Anda pengen passive income, satu-satunya cara aset. Aset itu hanya bisa datang dari duplikasi. Dan duplikasi akan sangat terbantu kalau Anda memakai alat bantu. Alat bantunya apa aja Pak? Olinya di bisnis ini apa Pak? Ada beberapa. Yang pertama adalah buku-buku positif. Buku-buku positif. Buku-buku yang kita sarankan. Ini bukan buku-buku punyanya Tianxi. Nggak ada hubungannya dengan Tianxi. Ini buku-buku umum. Ini buku-buku yang akan menaikkan level Anda. Menaikkan sikap Anda. Menaikkan impian Anda. Kalau yang kita sarankan, 2 buku utama, berpikir berjiwa besar, mencari kawan dan mengaruhi orang lain. Buku-bukunya Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant. Kalau saya tambahin lagi, Personality Plus. Ya. Nah, dari 5 itu, setelah itu bebas, Anda bisa tanya ke upline Anda, buku apa lagi yang perlu Anda baca. Tapi 5 ini yang standar, ini perlu. Karena ini akan memberikan dasar kepada Anda dalam membangun bisnis ini. Karena nantinya Bapak Ibu teman-teman semua, Anda akan mengelola bisnis. Mungkin Anda belum kebayang, sama saya dulu membangun bisnis ini awalnya juga dari kos-kosan, naik motor, nggak pernah punya bisnis. Mulainya dari 1 orang, ke 2 orang, ke 3 orang. Saya dulu juga nggak kebayang. Tapi setelah grup tambah besar, baru kerasa banget yang namanya buku ini luar biasa. Ya, baca buku positif. Baca buku, Anda promosikan ke grup juga. Anda harus baca dulu. Pak, tapi saya nggak suka baca buku, gimana nih Pak? Wah, ada yang jujur kacang hijau juga nih. Ya, jujur sekali. Saya nggak suka baca buku Pak. Isinya teks semua Pak, hitam putih lagi, tulisannya kecil-kecil, tebel lagi. Kalau bukunya dibuka, mata saya nutup langsung mau tidur Pak. Kalau nggak suka baca buku bagaimana? Gini. Anda kalau kerja, suka kerjaannya nggak? Sekarang gini saya tanya, Anda kalau kerja, kok disuruh milih, suka kerjanya atau suka gajinya? Ya, kebanyakan orang suka gajinya, tapi kalau Anda pengen gajinya kan harus mau kerjanya, betul? Jadi kita nggak usah bahas suka nggak suka. Anda kerjakan, Anda dapat hasilnya, kan begitu. Kalau Anda tanya petani, saya yakin nggak semuanya suka nanam, betul? Iya, tapi mereka suka kalau panen, betul nggak? Iya kan? Panen jual dapat hasil. Tapi kalau ditanya suka nanam nggak? Saya yakin sebagian besar nggak suka. Ya mungkin ada yang jiwanya memang jiwa suka menanam, yes, pokoknya menanam tiap hari gitu. Mungkin ada, tapi saya yakin mayoritas sebetulnya pengen hasilnya. Nah kalau Anda pengen hasilnya harus ngelakuin kerjanya. Ya, jadi kita nggak bicara suka nggak suka. Kalau Anda pengen bangun aset di bisnis ini, Anda pengen passive income, baca buku, sudah. Ini nggak ada hubungannya suka dan nggak suka. Emang kalau Anda kerja, saya dulu kan pernah kerja juga. Anda kalau kerja, ditanya nggak sama bosnya, saya mau ngasih kerjaan, kamu suka nggak ya? Gitu. Ditanya gitu nggak? Nggak ada. Yang namanya kerjaan, nih kerja, beresin. Kasih waktu 3 jam.
Nggak beres, teguran 1. Wah, ngeri banget nih. Ya, intinya nggak pernah ditanya suka nggak suka. Di dunia kerja dan di dunia bisnis tidak ada hubungannya suka nggak suka. Maksudnya gini, kalau Anda pengen punya aset, pengen passive income, baca buku. Kalau awalnya Anda nggak suka, nggak apa-apa. Sebab-sebab aja setiap hari udah cukup. Tapi saya udah baca Pak, nggak ngerti saya Pak. Ya, nggak dong, nggak nyambung, nggak nangkep. Maksudnya itu gimana? Nggak apa-apa, baca aja. Karena itu buku positif Bapak Ibu. Buku yang akan mengajarkan Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Anda baca aja. Ya, itu akan masuk. Mungkin Anda nggak sadar, tapi itu akan masuk. Dan nantinya, lucu, Anda kalau ngomong bukunya keluar. Betul, Anda kalau ngomong bukunya keluar sendiri. Karena apa? Ternyata Anda sudah punya bank data nih. Sudah punya database buku banyak. Kalau Anda ketemu Pak Rudi Muhammad Nur, upline kita semua, itu kalau ngomong kan itu buku berjalan Bapak Ibu. Perpustakaan berjalan, Pak Rudi ya. Itu kalau ngomong isinya buku semua Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, jadi itu buku positif. Dan saya sendiri Bapak Ibu teman-teman semua, saya bisa membedakan grup yang baca buku sama enggak. Ya, grup yang susah diomongin, susah duplikasi, yang perkembangannya macam biasanya jarang baca buku. Oke. Kalau baca buku biasanya akan lebih enak, diajak ngobrol apa juga biasanya lebih enak. Baca buku, karena ini akan membantu bisnis Anda. Makanya ditaruh alat bantu nomor 1, buku positif. Penting sekali. Saya tahu beberapa pasti nggak suka baca. Iya nggak masalah, baca aja, karena ini penting, bagus kok untuk Anda kok. Dan ilmu yang ditawarkan di bisnis ini bukan cuma ilmu Tianxi. Kan saya udah bilang, ini bukan buku Tianxi, nggak ada hubungannya sama Tianxi. Bahkan nanti Anda akan baca misalkan kayak Personality Plus, itu people skill. Anda bisa sedikit membaca orang lain seperti apa, sifatnya seperti apa. Nantinya misalnya Anda punya istri, punya suami, Anda bisa lebih memahami, hubungan lebih harmonis, kan lebih bagus. Jadi ilmunya ilmu yang general, ilmu umum yang bagus untuk kita pelajarin. Ya, itu buku-buku positif, baca buku. Terus kedua, alat bantu apa? CD. Starter pack, tadi saya udah cerita, itu fungsi starter pack. Orang yang pengen belajar gimana? Lempar. Bukan dilempar kepalanya ya, maksudnya lempar, dikirim gitu. Anda bisa bangun dari luar kota, Anda punya grup di mana? Di Medan misalnya, atau di Makassar gitu. Dia datang ke pertemuan di sana, kalau dia mau pengen jalan gimana? Suruh beli starter pack di sana, di stokisnya. Suruh pelajarin, kalau nggak ngerti tanya, tapi dengerin dulu, kan enak. Ya, daripada Anda cerita bagaimana cara menjalankan bisnis ini 8 jam di telepon. Kebayang toh ngajarinnya gimana? Dia suruh datang ke sana, kalau belum bisa presentasi, tinggal bawa prospek ke pertemuan, ke OP, kan enak. Kalau join sama, tinggal ngulangin lagi sampai bawa orang ke prospek, pakai starter pack, netpi. Ya, starter pack itu untuk orang baru. Kalau netpi adalah Anda terima CD itu sebulan 2 CD. Isinya info-info terbaru mengenai bisnis ini. Yang satu adalah CD NPU, yang satu biasanya CD NPD. Kalau yang NPU itu untuk umum, U umum. Kalau D development. Maksudnya apa? Untuk pembelajaran. Biasanya kok yang D itu untuk orang yang sudah bergabung. Jadi kalau Anda mau minjemin, Anda bisa pakai yang U. Simbolnya lain itu. Kalau yang D itu biasanya untuk lebih pembelajaran. Teknik membangun bisnis ini bagaimana, teknik ini bagaimana gitu. Nah itu fungsinya netpi. Dengan netpi, Anda dorong grup Anda dimanapun untuk berlangganan netpi, mereka bisa belajar dimanapun mereka berada. Dan netpi sekarang tersedia ada 2 jenis. Yang pertama bentuk CD fisik, yang kedua bentuknya file. File dikirim lewat email Anda. Ya, masing-masing punya kelebihan. Kalau fisik bisa dipinjam-pinjamkan, dipinjam, diambil, dipinjam, diambil. Kalau file dikirim email, tapi Anda terimanya jauh lebih cepat. Jadi kalau Anda langganan yang email itu datangnya kira-kira sekitar 2 atau 3 minggu lebih cepat daripada fisik. Karena dari file jadi langsung disebar untuk yang email, baru dicetak untuk yang fisik CD. Terserah Anda mau yang mana ya. Nah, itu CD audio. Ini penting sekali untuk pembelajaran. Senjata rahasia kita itu apa? Netpi. Starter pack netpi. Ya, dan sebentar lagi akan ada yang namanya basic pack. Ya, tunggu kabar selanjutnya. Yang ketiga adalah pertemuan. One Vision juga menyediakan pertemuan-pertemuannya. Pertemuan terbagi 2. Yang pertama adalah pertemuan umum. Pertemuan umum ini semua orang boleh datang dan saya sarankan Anda untuk datang. Yang pertama tadi kita udah bahas yaitu opportunity preview. Isinya apa tadi?
presentasi, ya untuk belajar presentasi, untuk koordinasi, makanya diadakan rutin seminggu sekali biasanya. Untuk kota-kota yang besar, TNC-nya kadang-kadang seminggu beberapa kali. Ya, Anda bisa konsultasi ke upline Anda, mana OP yang perlu Anda hadirin kalau ada banyak OP. Kalau OP-nya cuma satu, ya itu kantornya. Ya, itu OP. Kemudian ada training tiap bulan sekali untuk distributor, ya. Network Development Training (NDT). Itu mengajarkan distributor baru bagaimana untuk membangun bisnis ini dari awal. Kok kayak starter pack? Iya memang, sebagian ada kayak starter pack-nya. Karena ini pelatihan untuk distributor baru. Tapi di luar itu, di NDT yang menarik apa? Pesta untuk distributor yang naik peringkat. Ya. Panggung untuk distributor dengan peringkat baru. Ya, jadi kalau Anda pengen tahu peringkat-peringkat baru, itu di NDT nomor satunya. Ya. Terus kemudian ada pertemuan Vision Seminar. Kalau Vision Seminar, kalau NDT diadakan sebulan sekali, kalau Vision Seminar biasanya diadakan 2 bulan sekali. Kadang-kadang 3 bulan sekali, tergantung kotanya. Ya, itu pertemuan lebih besar, itu biasanya pertemuan skala ratusan orang bahkan ribuan orang. Nah itu memang pesta meriahnya TNC, Vision Seminar adalah pertemuan besar di One Vision. Di situ Anda bisa ajak prospek karena ini untuk umum, untuk datang dan untuk melihat bisnis ini sebetulnya seperti apa. Banyak orang berubah hidupnya karena Vision Seminar. Banyak orang, kenapa kok bisa berubah hidupnya? Berubah apanya toh Pak? Karena di Vision Seminar mereka mendapatkan visi, termasuk saya sendiri juga. Ya, di acara seperti Vision Seminar ini saya bisa melihat, oh ternyata betul yang dikatakan bahwa ini bisnis besar. Oh ternyata bisnis ini luar biasa ya. Oh ternyata orang sukses benar-benar ada ya. Nah itu di Vision Seminar semuanya. Biasanya kita ngundang pembicara dari luar kota. Anda tanyakan ke pengundang Anda kapan Vision Seminar berikutnya diadakan. Yaitu pertemuan luar biasa, Anda perlu hadir. Vision Seminar. Nah selain pertemuan umum ada pertemuan bersyarat. Nah kalau tadi itu pertemuan umum semua orang boleh datang. Kalau pertemuan bersyarat itu hanya yang memenuhi syarat yang boleh datang. Nah untuk orang baru, nanti kalau Anda aktif, ada beberapa pertemuan yang perlu Anda hadirin. Yang pertama adalah core meeting, itu diadakan sebelum NDT. Ada syaratnya apa? Minimal Anda membership silver dan Anda sudah melakukan presentasi 2 kali per minggu. Artinya kalau Anda sudah join lebih dari 1 bulan ya berarti 8 kali 1 bulan. Nah itu syaratnya, kalau Anda memenuhi syaratnya Anda boleh hadir. Core meeting ini diadakan biasanya sekitar 1 jam atau 1,5 jam sebelum NDT. Tanyakan ke pengundang Anda. Ini pertemuan bersyarat pertama Anda. Tanyakan kapan CM diadakan. Karena ini pertemuan penting karena di situ akan dibahas rahasia mengembangkan bisnis ini. Mengenai kebiasaan apa yang perlu dibangun kalau Anda pengen punya aset yang besar. Di situ akan diceritakan semua. Pastikan Anda hadir. Tentu harus memenuhi syaratnya. Minimal membership silver dan presentasi 8 kali sebulan. Setelah itu Anda bisa ngikutin yang namanya CPM, Core Producer Meeting. Syaratnya apa? CP. Ya, Anda harus CP. CP itu sesuai dengan PBO. Apa itu PBO? Nanti pada saat Anda membangun bisnis ini dengan serius, One Vision juga sudah menyediakan rutenya. Sudah menyediakan strateginya. Sudah menyediakan jalannya yang perlu Anda ikutin. Yang namanya PBO. Parameter bisnis One Vision. Itu dari CP, Royal, Crown, Ambassador, Majestic. Nah untuk awal Anda bisa menjadi CP. Tanyakan ke pengundang Anda, tanyakan ke upline Anda bagaimana atau syaratnya apa untuk menjadi CP. Nanti akan dijelaskan. Nah itu Anda bisa hadirin acara yang namanya CPM, Core Producer Meeting itu diadakan biasanya sekitar 2 jam sebelum Vision Seminar. Jadi cuma diadakan sekitar biasanya 2 bulan sekalian biasanya. Ya, tanyakan ke upline Anda mengenai CPM Core Producer Meeting ini. Nah setelah itu ada pertemuan Royal Weekend, Crown Life dan nantinya ada DHO. Ada pertemuan-pertemuan bersyarat selanjutnya. Tapi yang untuk awal saran saya untuk orang baru yang membangun bisnis ini Core Meeting dan Core Producer Meeting. Tanyakan ke upline Anda. Bapak Ibu teman-teman semua, itu adalah 7 langkah dan hari ini saya membahas mengenai mesin utama membangun bisnis ini, mesin utama membangun aset di bisnis ini, yaitu apa? Presentasi dan follow up. Kalau Anda pengen bisnis Anda jalan, gampang, Anda jalanin aja dulu.
Sebagai leader, kita menjalankan dulu dan nanti grup Anda akan mengikuti. Anda dulu yang presentasi follow up, presentasi follow up, presentasi follow up, presentasi follow up. Grup Anda akan mulai mengikuti presentasi follow up, presentasi follow up, presentasi follow up. Dan semakin banyak grup Anda yang mengikuti presentasi follow up, sehingga mesin aset bisnis Anda mulai jalan. Nah, dan ingat untuk ngasih oli. Bukan cuma presentasi follow up, mesinnya dihajar terus jalan, motor hajar terus jalan, mobilnya hajar terus jalan. Ingat untuk merawat mesin mobil atau motor Anda. Ingat untuk merawat mesin aset Anda. Jangan lupa olinya. Ingat olinya. Buku, CD, dan pertemuan perlu masuk di bisnis Anda, perlu masuk di grup Anda. Karena akan menjadi oli untuk melancarkan bisnis Anda jalan menuju impian Anda. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, Anda sudah lihat bahwa bisnis ini menawarkan jalan untuk meraih impian Anda. Saya sendiri adalah salah satu orang yang sangat terbantu dengan bisnis ini. Dulunya saya cuman keluarga saya bangkrut, saya naik motor kemana-mana, saya kerja di sebuah pabrik kecil, gaji saya UMR naik sedikit. Dan dari bisnis ini saya mengalami kehidupan yang luar biasa, bisa keliling dunia, bisa punya BMW, bisa punya rumah 3 lantai, bisa investasi, dan yang lain-lainnya. Mungkin Anda belum bisa melihat, tapi dari pengalaman saya bisa sharing kepada Anda, ini bisnis yang luar biasa. Pelajarin lebih lanjut bisnis ini. Datanglah ke OP, datanglah ke NDT, datanglah terutama ke Vision Seminar. Anda akan bisa melihat bisnis ini seperti apa sebenarnya. Datanglah dan lihatlah. Jalankanlah bisnis ini, karena bisnis ini benar-benar akan bisa membawa Anda untuk mencapai impian Anda. Ini bisnis, perlu dibangun? Ya. Perlu kerja keras? Ya. Menariknya bisnis ini bisa dijalankan part-time. Bagi Anda yang punya pekerjaan atau Anda yang sambil kuliah, Anda bisa jalankan bisnis ini part-time, tapi part-time-nya perlu serius kalau pengen hasilnya serius. Ya, di bisnis ini kita bekerja sama dengan perusahaan raksasa dari China yang bernama Tianzi atau Tianzi. Sudah ada sekolahnya, One Vision sudah menyediakan kurikulumnya, menyediakan strateginya, menyediakan infrastrukturnya, menyediakan alat bantunya, dan Anda punya tim bisnis, upline Anda yang siap untuk membantu Anda membangun bisnis ini. Sisanya tinggal di tangan Anda sendiri. Apakah Anda mau untuk mewujudkan impian Anda? Kalau Anda punya impian, apakah Anda mau untuk mewujudkannya? Apakah Anda mau berjuang untuk mencapainya? Perlu waktu untuk membangun impian? Ya. Perlu waktu untuk membangun aset? Ya. Untuk membangun aset yang besar, perlu waktu. Tapi setelah asetnya jadi, Anda akan merasakan nikmatnya passive income. Selamat berjuang untuk orang-orang yang Anda sayangin. Selamat siang, terima kasih.